melakukan dalam proses pandemi seperti ini digital menjadi penting, kita juga terbuka untuk peluang melakukan inovasi-inovasi digital, gitu ya, inovasi ya. Ini sudah masuk ke dalam inovasi. Kita bikin beberapa platform digital. Jadi seperti Klik Dokter, gitu, konsultasi telemedicine di situ, Kalker untuk e-commerce, kemudian Kalker home delivery untuk delivery services, gitu ya, di 43 kota, Kalker outlet, kemudian ada EMOS untuk teman-teman di distribusi dan logistik yang punya untuk order management, kemudian Mosran untuk transportation, Mos Health untuk pembelian obat dan sebagainya di apotik. Jadi ini adalah platform-platform yang berdasarkan inovasi yang dilakukan oleh di dalam Kalbe dan juga berkolaborasi dengan yang lain. Hampir semua ini berkolaborasi, jadi tidak sendirian, gitu ya. Dan ini peluang buat akademisi juga untuk bagaimana mengembangkan platform digital healthcare, gitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi lebih jauh lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari apa peluang-peluang yang bisa kita kerjakan antara Kalbe dengan Universitas Mataram itu atau secara umum dengan akademisi atau perguruan tinggi yang lain. Kemarin juga kita baru bekerja sama dengan LPDP, jadi LPDP mengundang kita juga untuk berkolaborasi dengan universitas. Kita bekerja sama memasukkan proposal, tapi sifatnya memang bioteknologi karena itu yang mau kita kembangkan. Jadi itu dari kami, mungkin nanti ada beberapa diskusi kalau dibutuhkan informasi tambahan saya akan sampaikan. Terima kasih. Di situ dulu Mas Alif, saya panggil Mas Alif ya, Pak Alif ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Hari. Jadi presentasi yang sangat menarik ya, peluang-peluang yang bisa kita gali untuk kerjasama dengan PT KB Pharma Tbk. Mungkin kami bisa meminta kesediaan Pak Hari menunggu sebentar ya, untuk presenter terakhir Pak dari Kimia Farma, baru kemudian kita diskusi. Nah, di sini telah hadir Ibu Maya Sofia Suhendar, Magister Farmasi. Beliau Brand Manager PT Kimia Farma ya. Nah, beliau sebelum menyampaikan materi meminta kami memutarkan video sekitar 5 menit ya tentang Kimia Farma, baru kemudian beliau akan menyampaikan materinya. Nah, saya akan share screen ya terkait video tersebut. Suaranya masih sepi, Delit. Oh, masih kecil. Oh, nampaknya udah maksimal.
Oke, terima kasih. Berikutnya Bu Maya sudah bergabung dan akan share screen sendiri, Bu. Iya, betul. Terima kasih Bapak, kami ucapkan dari PT Kimia Farma Tbk. Mohon maaf sebelumnya tadi mungkin videonya dari panitia tidak terdengar ya suaranya. Nanti mungkin kalau ada waktu nanti di akhir presentasi mungkin saya izin untuk share screen kembali untuk video company profile dari PT Kimia Farma ya. Oke. Terima kasih. Saya izin untuk share screen ya, Bapak. Sebentar. Ya, silakan Bu. Sudah keluar ya? Ya, sudah Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM Pak Muhammad Ali PhD atas kesempatannya kepada kami PT Kimia Farma Tbk pada siang hari ini untuk mempresentasikan mungkin sedikit mengenai company profile kami serta produk-produk herbal yang ada di PT Kimia Farma. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Universitas Mataram pada siang hari ini yang sama-sama kita saksikan mungkin sharing beberapa company profile dari tadi perusahaan-perusahaan juga yang mungkin nanti bisa bermanfaat ke depannya untuk Universitas Mataram. Baik, kita melihat PT Kimia Farma Tbk ini adalah salah satu BUMN farmasi, badan usaha milik negara yang terbesar salah satunya di Indonesia, di mana memiliki visi dan misi tentunya. Visi dari PT Kimia Farma Tbk adalah kita menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Lalu misinya apa saja PT Kimia Farma Tbk? Misinya adalah tentunya yang pertama melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, serta retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Lalu misi yang kedua adalah kita mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence yang didukung oleh SDM yang profesional tentunya di Kimia Farma Tbk. Dan yang terakhir adalah kita memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Ini adalah visi dan misi dari PT kami, PT Kimia Farma Persero Tbk. Lalu kalau kita melihat struktur korporasi dari PT Kimia Farma, saat ini PT Kimia Farma mempunyai holding BUMN farmasi yang kita tahu adalah Bio Farma, PT Bio Farma Persero. Lalu sebenarnya ada 9,975% yang sahamnya dimiliki oleh publik. Lalu melihat dari holding BUMN farmasi, Kimia Farma adalah termasuk salah satu anggota holding BUMN farmasi, yaitu di bawah naungan Bio Farma sekarang. Nah, Kimia Farma mempunyai perusahaan-perusahaan tentunya. Dari tahun 2003 kita mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan anak usaha Kimia Farma yang mendukung layanan kesehatan di Indonesia. Di tahun 2003 kita mendirikan Kimia Farma Trading and Distribution. Nah, sekarang sudah mencapai 49 cabang di seluruh Indonesia. Ini adalah distributor. Lalu di tahun 2003 juga kita mendirikan PT Kimia Farma Apotik yang mungkin Bapak dan Ibu juga mengetahui ya. Sekarang banyak di mana-mana adalah ada PT Kimia Farma Apotik atau Apotik Kimia Farma yang memiliki anak usaha yaitu lab klinik Kimia Farma. Sekarang sudah ada lab klinik diagnostik di Kimia Farma Apotik, yaitu anak usaha dari Kimia Farma Apotik. Di tahun 2019, Kimia Farma juga membangun SEAL. SEAL ini adalah pabrik yang memproduksi kinang. Lalu di tahun 2014 kita bekerja sama dengan Mandiri InHealth, di mana memang ada saham kita Kimia Farma di sana sekitar 10%. Dan di 2016 kita mendirikan Kimia Farma Sunggun Pharmacopeia, di mana ini adalah pabrik yang memproduksi bahan baku obat.
Dan di 2018 kita mengakuisisi yaitu Farmasi Dawa yaitu di Arab, di mana saham kita adalah 60%. Dan 2019 kita juga mengakuisisi Papros sebagai BUMN farmasi di Indonesia juga yang kita akuisisi, yang kita memiliki sahamnya sekitar 56%. Lalu Papros sendiri mempunyai anak usaha seperti Lukas Jaya. Lukas Jaya mempunyai anak usaha juga seperti PT Marin Liza Farmasi. Dan Papros mempunyai rumah sakit juga, yaitu Permata. Nah, ini mungkin adalah struktur korporasi dari perusahaan kami yang memang kita mempunyai layanan dari hulu ke hilir. Dari proses kita memproduksi obat, meneliti obat, sampai kita mendistribusikannya. Dari kita mempunyai distributor, yaitu Kimia Farma Trading Distribution, kemudian kita mempunyai retail farmasinya, yaitu Kimia Farma Apotik yang sampai sekarang mencapai 1.300 apotik di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian dari segi integrasi bisnis, kita mempunyai beberapa bisnis di Kimia Farma. Tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kita perusahaan dari hulu ke hilir. Kita mempunyai manufaktur bahan baku obat. Lalu dari manufaktur kita mempunyai gudang besar nasional, National Distribution Center atau yang kita sebut dengan NDC. Kita mempunyai 12 pabrik. Kemudian kita mempunyai gudang nasional secara tersenterkan di sana, yang kemudian kita distribusikan melalui distributor kita, yaitu Kimia Farma Trading and Distribution, sebanyak 49 distributor di Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke. Lalu kita mempunyai retail farmasi, yaitu Apotik Kimia Farma, yang mungkin Bapak Ibu lihat di Mataram atau di kota-kota lainnya, sudah mencapai 1.278 apotik di Indonesia. Sampai produk ini sampai ke konsumen, kemudian dikonsumsi, kemudian bermanfaat untuk konsumen itu sendiri. Lalu kita mempunyai 451 klinik kesehatan. Dan tadi Kimia Farma Apotik mempunyai anak usaha yaitu lab klinik, kita sudah mempunyai 75 laboratorium klinik di Indonesia. Serta kita mempunyai optik juga, yaitu 10 optik. Jadi memang PT Kimia Farma Tbk ini sebagai badan usaha milik negara yang mempunyai alur bisnis dari hulu ke hilir, sehingga kita punya dari produksinya, kemudian distributornya, sampai kita mempunyai retail farmasi serta pelayanan kesehatan yang lain, sesuai dengan visi misi dari PT Kimia Farma Tbk. Lalu kita melihat dari portofolio bisnis PT Kimia Farma Tbk, bahwa Kimia Farma atau PT Kimia Farma Persero Tbk mempunyai tadi manufaktur produk farmasi dan kimia. Ada banyak pabrik di Indonesia. Kemudian ini adalah contoh pabrik-pabrik kita. Yang pertama adalah PT Sinkona Indah Lestari. Itu adalah manufaktur dan marketing kina dan turunannya. Nah, produk-produknya ini rata-rata 97% produknya diekspor dengan 30% market share-nya di dunia. Lalu yang kedua ada PT Kimia Farma Sungun Pharmacopeia, manufaktur dan marketing bahan baku obat BBO yang ada di Indonesia pertama, dan dia memproduksi active pharmaceutical ingredient. Lalu yang ketiga ada PT Papros Tbk, manufaktur dan marketing produk farmasi dan alat kesehatan. Dan kita mempunyai distributor yang langsung mendistribusikan obat-obat kita. Ada 49 cabang PT Kimia Farma Trading and Distribution, di mana dia melakukan perdagangan dan distribusi produk kimia farma dan produk lainnya atau produk pihak ketiga. Dan PT Kimia Farma Apotik kita sudah mempunyai 1.278 apotik di Indonesia. Tadi ada 451 klinik kesehatan, 75 laboratorium klinik, 3 klinik kecantikan, dan 10 optik. Serta yang terakhir, kita mempunyai Kimia Farma Dawa yang ada di Arab Saudi, di mana ialah retail farmasi dan alat kesehatan yang ada di Arab Saudi. Jadi portofolio bisnis Kimia Farma memang sudah sangat besar. Dari bisnisnya kita lihat dari hulu sampai ke hilir yang bisa mendukung layanan kesehatan di Indonesia. Ini adalah fasilitas produksi dari PT Kimia Farma. Yang pertama, Kimia Farma Sungun Pharmacopeia, di mana dia memproduksi bahan baku obat.
letaknya di Cikarang. Kemudian ada Sinkona Indah Lestari atau SIL, letaknya di Ciatar Subang, di mana dia memproduksi beberapa quinine atau kina yang kita kenal, kemudian minyak esensial oil, dan lain-lain. Serta kita mempunyai rapid test Bali. Kita bisa memproduksi pregnancy test. Kita ada juga pabriknya di Bali. Serta tadi Papros yang baru kita akuisisi, dia memproduksi produk-produk non beta-laktam, cephalosporin, dan produk herbal lainnya. Di mana Papros memiliki anak usaha Lukas Jaya dan PT Marin Liza Farmasi. Dan pabrik kita ada di 6 daerah di kota besar di Indonesia. Di Medan kita memproduksi beberapa obat yang berbentuk tablet, kapsul, dan krim. Jakarta memproduksi produk-produk seperti beta-laktam, non-beta-laktam, injection, dan obat-obat antivirus, kemudian narkotik, dan radiofarmasetikal. Kemudian Bandung kita ada pabriknya juga. Dia memproduksi produk-produk non beta-laktam, kemudian produk-produk herbal. Tentunya nanti yang saya akan presentasikan mengenai produk herbal apa saja yang sudah diproduksi oleh PT Kimia Farma Tbk. Gitu. Lalu Banjaran yang terbaru, pabrik terbesar, yaitu di mana dia memproduksi non beta-laktam, bentuk kemasannya tablet, kapsul, powder, sirup atau suspensi, serta produk herbal. Dan yang terakhir adalah Semarang serta Watu Dakon. Semarang sendiri adalah pabrik yang unik di mana dia memproduksi beberapa castor oil atau minyak, kemudian edible oils dan kosmetik juga ada. Yang mungkin Bapak Ibu tahu produk seperti Marks itu adalah produksinya di Semarang. Kemudian Watu Dakon juga pabrik kami memproduksi produk non beta-laktam, antiseptik dan iodin serta iodin garam. Baik, ini adalah sertifikasi yang kita dapatkan sampai dengan sekarang. Kita juga sudah masuk ke Good Manufacturing Practices, itu beberapa pabrik kita juga sudah termasuk sertifikasinya. Terus GDP juga kita sudah, tadi distributor. Terus ada Food Safety System Certification juga kita sudah dari PT SIL. Kemudian Halal MUI Certificate juga udah dari Plan Bandung, Semarang, Watu Dakon, dan Kina SIL. Kemudian ada Good Traditional Medicine Manufacturing Practices juga ada Plan Bandung. Kemudian kita sudah mempunyai sertifikat ISO 9001 Plan Jakarta Bandung Watu Dakon Medan. Kemudian ada sertifikat of suitability yaitu Plan Kina atau SIL. Kemudian serta kita ada Good FEI Manufacturing Practices dari Plan Kina atau SIL, serta ISO 9001 juga Plan Semarang dan Plan SIL, kemudian ISO 14001 juga dari Plan Watu Dakon, dan kita mempunyai sertifikat Green Environment Certificate dari Plan Jakarta, Bandung, Watu Dakon, dan Medan. Sertifikasi kita sudah sangat banyak di PT Kimia Farma, sehingga kami memang bergerak dari layanan hulu ke hilir untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini adalah sedikit kami sampaikan, mungkin dari banyak penghargaan dari PT Kimia Farma, kita berkali-kali mendapatkan Top Brand Award, yaitu contoh adalah produk herbal kami, Enkasari. Enkasari sebagai obat sariawan, obat kumur sariawan, yang selalu berturut-turut dari tahun ke tahun mendapatkan Top Brand Award. Kemudian kita mempunyai produk herbal Asifit. Asifit juga mendapatkan Top Brand Award dari tahun ke tahun juga di kategori suplemen pelancar ASI. Kita juga mendapatkan beberapa rekor muri Indonesia di acara kegiatan branding kita, Enkasari Mouthwash, yaitu launching kami di tahun 2018. Kemudian kita juga mengikuti beberapa kompetisi seperti BUMN Marketers Award kita selalu dapat dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian Indonesia Employer of Choice Award juga di tahun 2019. Kemudian Digital Popular Brand Award juga Kimia Farma Apotik dan brand-brand herbal kami. Serta sertifikat dari atau penghargaan dari CSR dan lain-lain yang banyak sekali yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, baik.
Berbicara tadi corporate, berbicara tadi Kimia Farma yang memberikan layanan dari hulu ke hilir, kita mempunyai produk-produk OTC herbal PT Kimia Farma yang unggulan. Tentunya tadi sudah disebutkan, kita juga pernah mendapatkan, bukan pernah tapi dari tahun ke tahun kita mendapatkan top brand seperti Asifit maupun Nkasari Herbal. Keenam produk ini adalah produk besar di Kimia Farma, di mana pengembangan produk-produk OTC herbal PT Kimia Farma diproduksi dari tahun 1950-an sampai dengan sekarang. PT Kimia Farma Tbk berkomitmen tetap melakukan pengembangan produk-produk herbal untuk memanfaatkan potensi kekayaan hayati alami di Indonesia. Berbagai kerjasama yang telah dilakukan dengan universitas-universitas serta lembaga penelitian sehingga dapat menghasilkan produk-produk herbal unggulan sampai dengan sekarang. Salah satunya adalah Fituno, Asifit, Nkasari, Lesikaf, Fitocare, dan Batugin sebagai produk-produk herbal PT Kimia Farma Tbk yang eksis sampai dengan sekarang. Kalau kita melihat produk Fituno, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar, ialah adalah herbal atau produk herbal yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Fituno ini sebenarnya terdaftar sebagai suplemen herbal yang dibuat dari 3 ekstrak tanaman herbal. Ada Echinacea, ada Phyllanthus niruri, lalu ada Morinde mengkudu yang terstandarisasi sebagai imunomodulator pengatur sistem imun. Nah, Fituno ini fungsinya membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal. Dan ini diproduksi dari pabrik kami di Plan Banjaran, yang tadi mungkin saya sempat paparkan. Ini adalah komposisi Fituno, kandungannya memang herbal, 3 trifito ekstrak, ada Echinacea, ada Morinde, mengkudil, ada ekstrak Phyllanthus juga, serta ditambah vitamin-vitamin seperti vitamin B1, B6, dan vitamin E. Sehingga komposisi ini adalah suatu komposisi yang sangat lengkap, yang bisa digunakan sekarang di musim pandemi COVID-19, itu digunakan sebagai suplemen daya tahan tubuh yang lengkap. Lalu yang kedua adalah produk Batugin. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada 6 produk herbal unggulan PT Kimia Farma. Batugin ini termasuk jamu pencegah dan penghancur batu ginjal, serta yang pertama di Indonesia terbuat dari bahan alam. Ini adalah market leader juga di kategori penghancur batu ginjal. Kemasan kita ada ukuran ada ukuran yang 300 ml dan ada ukuran 120 ml. Nah, tiap kandungan dari Batugin juga ada kandungan-kandungan herbal seperti ekstrak daun tempuyung, ekstrak daun keji beling. Pengembangan Batugin akan menjadi produk standar fitofarmaka yang akan dikembangkan di riset internal kami, yaitu di PT Kimia Farma Tbk, di mana kita mempunyai unit research and development juga, ada juga new product and development di bawah naungan Direktorat Pengembangan Bisnis. Lalu yang ketiga adalah produk Asifit. Asifit sebagai produk unggulan kami juga yang berkali-kali top brand di kategori pelancar ASI, dan dia termasuk salah satu produk unggulan dan merupakan inisiasi market leader di kategori pelancar ASI. Kandungannya ini adalah herbal juga Bapak Ibu. Dia memiliki ekstrak daun katuk, kemudian ditambah juga dengan vitamin-vitamin seperti vitamin B kompleks yang dapat membantu memperlancar dan meningkatkan produksi air susu ibu secara alami, dan dapat menambah kebugaran ibu supaya selalu fit selama menyusui. Nah, ini terus akan kita kembangkan menjadi produk lainnya yang tentunya akan bermanfaat untuk para ibu menyusui di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Fitocare minyak kayu putih dan minyak telon. Ini adalah sebagai produk unggulan kami juga, di mana kandungannya murni adalah minyak telon, seperti kita ada aloe kokos, kayu putih, kemudian minyak kayu putih 100% oleum kayu putihnya, dan kita mempunyai kadar sineol yang cukup besar yang kita ujikan di hasil uji laboratoris di PT Dragon, bahwa kita mempunyai kadar sineolnya sebesar 31%. Kemudian yang kelima adalah Nkasari Herbal.
ini adalah produk legendaris juga di PT Kimia Farma yang terstandarisasi jamu, yang secara empirik masyarakat Indonesia mengetahui bahwa produk ini bisa untuk sariawan. Komposisinya diantaranya ada ekstrak daun sirih, akar kayu manis, dan daun saga. NK-Sari adalah salah satu produk unggulan PT Kimia Farma juga, dengan kandungan alaminya menjadikan NK-Sari sebagai produk unggulan alami di kategori produk herbal untuk mengobati sariawan. Dan yang terakhir adalah saya ingin memberikan contoh mungkin ke Bapak Ibu. Kita bekerja sama juga dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia serta lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Kami saat ini selaku dari unit marketing mungkin bisa akan membantu ke depannya jika dari Universitas Mataram ingin bekerja sama dengan kami untuk melakukan penelitian, terus menjadikan sebuah produk yang bisa dipasarkan secara komersil, itu bisa sekali dan kami akan terbuka. Contohnya adalah produk Lesikaf ini. Lesikaf ini merupakan hasil sinergi antara PT Kimia Farma dan LSM Lupus Syamsiduha Foundation sebagai inisiator yang ditunjang oleh berbagai penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Lalu kita lakukan launchingnya di tahun 2018 dan ini dihadiri juga oleh Ketua Badan POM saat itu gitu, karena di sini ITB dan Unpad juga bergerak untuk meluncing produk ini, dan ini adalah salah satu produk yang memiliki kandungan herbal yaitu ekstrak Physalis angulata herbal. Jadi ini adalah salah satu contoh kerjasama antara universitas yaitu tadi Unpad dengan ITB serta ada inisiatornya dari Syamsiduha Foundation yaitu melakukan penelitian sehingga terbentuklah produk Lesikaf ini yang sekarang kita pasarkan di seluruh Indonesia dengan distributor kita Kimia Farma Trading and Distribution. Jadi kami dari selaku unit marketing sebenarnya nanti secara terbuka jika misalnya nanti dari Universitas Mataram melakukan penelitian yang akan kami nanti sambungkan langsung dengan unit riset serta unit new product development. Mungkin sekian dan terima kasih Pak Ali atas waktunya, kesempatannya kepada kami. Kami di sini terus bertekad untuk bersama-sama mungkin universitas dan lembaga penelitian untuk membuat produk-produk lainnya dari herbal untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya, Brand Manager PT Kimia Farma. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Ya, mungkin pertama masing-masing satu pertanyaan dulu. Ada yang ingin bertanya langsung, Bapak Ibu? Nampaknya karena siang ini sudah mulai kendor kita biasanya. Belum ada, saya Pak Alip satu. Oke, ya. Sudah jamnya makan siang ini, Pak. Atau jam ngajar ya. Izin Pak Alip ya satu. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Hari dan Pak Maya. Sekali kami ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan waktunya di sela kesibukan yang luar biasa masih bisa hadir di acara ini. Jadi pertama saya ucapkan apresiasi untuk Pak Hari, kebetulan Ristek Kalbe masih terus mengadakan Scientific Award itu Pak ya. Jadi untuk Ristek Kalbe Scientific Award, saya kebetulan alumni tahun 2009 Pak Hari. Oh gitu Pak. Ya, alhamdulillah bisa waktu itu sebagai the best yang saintisnya. Oh yang saintis Pak. Nah, dapat alhamdulillah. Terima kasih banyak waktu itu Pak Ben memberikan penghargaan dan uang. Terima kasih. Ya ini mungkin apa namanya terutama yang BUMN juga nanti Mbak Maya mungkinnya perlu upaya untuk terus membangkitkan semangat scientific leadership ya untuk tumbuh iklimnya kondusif di perguruan tinggi gitu. Dan yang kedua, apakah ada semacam komunikasi Pak Haria ya Mbak Maya ya, artinya kan riset-riset yang dilakukan di perguruan tinggi kan seperti tadi Pak Hari sampaikan
kriteria labnya harus terakreditasi dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan dari industri juga ke kami supaya kami tahu diri. Wah, ini walaupun bagus produk kami, tapi karena kesiapan administrasi, terutama di akreditasi lab kami belum tercapai, nah sehingga belum bisa diterima oleh industri. Dan juga dulu pernah kami mendesain sebuah vaksin untuk TB, Pak, tuberkulosis, hanya karena ada tag-nya, ada histidine tag yang 6 itu masih nyantol di konstruk plasmidnya, nah sehingga belum bisa di-approve waktu itu gitu. Nah tapi waktu itu memang kami desain ya tanpa tahu ya bahwa histidine itu tidak boleh masih ada di ujung protein yang akan kami buat. Nah ini komunikasi-komunikasi yang sangat membantu sehingga perguruan tinggi lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan industri supaya hasil riset kami itu terpakai untuk masyarakat. Ini yang kami fokuskan, Pak. Sehingga ke depan alhamdulillah Ristek Kalbe BRIN Kalbe sekarang masih terus memberikan award, Pak. Ini sangat penting untuk membangun milieu yang kondusif untuk para scientific leadership ke depan. Dan komunikasi tadi sangat kami harapkan sehingga kami lebih prepare apa yang dari LPPM nanti bisa membahasakan ke teman-teman lab. Oh ya, lab kita harus terakreditasi, syaratnya seperti ini sehingga produk yang kita hasilkan bisa masuk untuk industri. Demikian Pak Alif harapan dan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama Pak Hari ada memberikan tanggapan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya luar biasa Pak Ali sudah mau berpartisipasi di dalam program kami gitu ya Pak. Alumni juga dia, kapan-kapan ketemu ya sebagai alumni ya Pak. Karena memang program RKSA itu kita ubah Pak. Jadi sejak tahun 2018 kita mengubahnya, dulu kan apresiasi terhadap peneliti ya Pak. Sekarang kita ubah menjadi pembiayaan kepada penelitian. Jadi lebih kepada memfollow up atau membiayai penelitian yang dilakukan oleh akademisi gitu. Jadi kita ada proses mentoring dari para regulator maupun expert gitu supaya nanti prasyarat-prasyaratnya itu bisa dipenuhi sehingga bisa komersialisasi dengan lebih cepat gitu Pak. Jadi program RKSA sekarang mengarah ke sana, ke pembiayaan atau grant penelitian. Dan memang kalau untuk penelitian sifatnya obat, itu memang prasyaratnya cukup berat kategori itu. Makanya biasanya kadang kita kerjasamanya lebih kepada suplemen atau herbal. Karena itu jauh lebih mudah untuk bisa dikembangkan. Jadi herbal, kita Jahe Merah sedang mengembangkan juga, gitu kita punya memang plasma petani juga kita punya untuk bahan baku jahe merah. Terus produk herbal lainnya mulai dari kelapa, seledri, melinjo dan sebagainya itu ada Pak sebetulnya. Saya tidak bercerita tadi karena terlalu panjang kalau saya cerita banyak produknya gitu ya Pak. Tetapi itu kita lakukan penelitian dasarnya itu tetap dari universitas gitu ya. Jadi teman-teman di kami di R&D itu sebenarnya kalau nanti ada Bapak Ibu punya hasil penelitian dasar atau tahap prototipe yang memang sudah jadi gitu ya, sederhananya suplemen dan herbal dulu aja. Itu lebih gampang, nanti bisa kontak saya, nanti saya coba umumkan dengan teman-teman R&D supaya apakah ini punya, pertama nanti teman-teman marketing punya market, kemudian apakah ini memenuhi regulasi gitu ya, proses penelitiannya bagaimana supaya bisa jadi produk Pak. Karena itu hilirisasi atau komersialisasi kita sebutnya itu penting karena jangan sampai udah capek-capek cuma jadi jurnal gitu ya istilahnya gitu ya Pak. Kesian juga sih. Jadi mulai kayaknya paling mudah memang kalau untuk industri farmasi, industri kesehatan ya Pak, lebih mudah di suplemen. Karena itu prasyaratnya tidak terlalu ketat seperti kalau kita obat. Obat kan memang prosesnya panjang gitu dan kemudian prasyaratnya banyak, dokumen-dokumennya banyak, stability-nya, stabilitas tadi yang saya bilang, formulanya dan sebagainya, BA, BE-nya, equivalent-nya harus dipenuhi gitu ya Pak, BA, BE-nya.
itu panjang gitu. Tapi kalau yang cepat buat teman-teman di perguruan tinggi rata-rata kita memang bermain atau bekerja samanya di produk suplemen gitu ya, atau herbal. Itu sekarang lagi herbal terutama Pak, itu memang kita kembangkan gitu. Jadi kalau tadi saya ini ya kita sudah punya banyak sule herbal. Jadi kita punya brand yang memang khusus untuk kerjasama itu adalah Health and Happiness gitu ya. Ya melinjo untuk asam urat, kemudian untuk apa namanya glukosamin itu pakai apa saya lupa nama herbalnya sebagai pengganti glukosamin juga untuk osteoartritis. Kemudian seledri untuk tekanan darah tinggi, kemudian ada produk-produk berbasis kelapa itu juga ada. Itu mudah masuk ke sana. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu dari Universitas Mataram, mungkin bisa kontak saya, Mas Alif punya kontaknya, jadi nanti bisa connect ke RND Pak gitu ya. Siapa tahu dalam tanda kutip jodoh gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Hari. Dari Bu Maya, apa ada tanggapan Bu? Oke, terima kasih ya Pak Ali. Kami juga mengucapkan terima kasih ini dari PT Kimia Farma yang bisa mempresentasikan sedikit mungkin tadi beberapa produk kami yang herbal, mungkin beberapa banyak sih produk kami tadi kami presentasikan sedikit. Jadi menanggapi yang tadi, sebenarnya penelitian dari universitas ini bisa diajukan. Kita juga mempunyai unit research and development. Nanti mungkin kita sowan-sowan lah istilahnya, kita bilang lah ke unit R&D gitu. Tetapi kita melihat juga beberapa kriteria pertimbangan. Seperti yang pertama, kita melihat apakah produknya mempunyai target pasar yang jelas. Kemudian yang kedua, apakah pengembangan produk ke depannya itu lebih banyak atau mungkin hanya satu tok ekstrak ini nggak bisa dikembangkan kemana-mana misalnya. Serta kita melihat juga potensi pasar dari produk tersebut. Kita melihat dari sisi marketingnya, apakah ketika kita komersialkan, apakah produknya laku, misalnya seperti itu. Kita akan melihat cost and benefit serta resikonya juga gitu. Nah, jika ada mungkin dari Universitas Mataram, nanti juga kita akan sowankan ke unit research and development. Kalau dari bagian kami adalah dari sisi marketing. Biasanya dari marketing mempunyai plan pengembangan produk selama 5 tahun ke depan, misalnya seperti itu. Nah, mungkin salah satu mungkin dari penelitian UNRAM ini ada nih di pengembangan produk kami, yang mungkin kita bisa sowankan. Tetapi melihat kriteria-kriteria tadi, kita melihat target pasar, pengembangannya nanti ke depan seperti apa, serta potensi omset ke depannya itu secara komersil seperti apa. Kita akan melihat itu. Itu aja mungkin tambahannya untuk menanggapi dari Pak Ali tadi. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bu Maya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke. Kalau begitu dari saya mungkin sedikit sebelum ditutup Pak Alif. Ya, harapan aja. Jadi Pak Hari, Mbak Maya, NTB ini berada di garis Willis yang artinya biodiversity-nya luar biasa untuk sumber daya alam, sehingga nanti kalau ada usulan dari NTB yang diambil dari flora fauna di NTB, saya menduga banyak uniknya. Ya, uniqueness-nya tinggi, sehingga bisa menambah library suplemen maupun herbal yang sudah dimiliki oleh industri yang Ibu bawa pimpin. Itu aja Pak Alif. Silakan Pak Alif lanjut. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin karena siang Bu ya, jadi peserta biasanya kalau dari ilmu pendidikan itu kuatnya 2 jam, lebih dari itu pikirannya sudah agak menurun nih, kecuali Pak Ketua ini tetap kuat dari pagi sampai siang ini. Oke, mungkin berikutnya kami kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kami usulkan, apakah bisa nanti kami kontak via WA Bu? Ibu dan Pak Hari. Silahkan Pak, nanti saya japri mungkin ya ke panitia yang tadi menghubungi kali ya untuk kontak saya ya.
Ya, Oke. monggo Mas Alif, nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak Pak Hari. Mungkin siang ini apa? Pak Hari, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hari dan Bu Maya. Karena ini sudah siang, di sini sebenarnya udah lewat dohor Pak di Indonesia Tengah ini. Jadi kami merencanakan sebenarnya sampai 12.20, tapi karena ternyata tidak cukup ya waktu 30 menit kita sediakan untuk mengulas profil kemudian produk yang memiliki potensi untuk kita lanjutkan dalam kerjasama antara universitas dan industri ini. Nah, untuk jadi ini Akademia Link Industri sesi 1, Pak. Akan ada sesi 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk sesi-sesi berikutnya mungkin waktu akan kami perhatikan ya, jumlah narasumber dan seterusnya. Jadi kami mohon maaf ini kepada peserta, banyak tadi di awal banyak, kemudian akhirnya berkurang. Jadi karena waktunya mungkin akan jadi pengalaman untuk seri kedua dan berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber, Pak Hari, Bu Maya yang telah bergabung dalam acara Akademia Link Industri ini. Jika terdapat kekurangan atau sesuatu, akhirnya acara ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari. Sampai bertemu. Sampai bertemu pada acara Akademia Link Industri sesi kedua ya. Seri kedua ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Acara link Zoom ini kami tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Hari. Sehat-sehat selalu Pak Hari. Sama-sama Pak. Salam. Nggak ngantor balik. Nah, hilang Pak. Nah, hilang bos. Langsung left. Ya lupa saya ngabsen, cumpret taruh nanti. Dari tadi saya minta absen, tapi dia bilang nanti di sesi ketiga. Oh iya Pak. Tapi ternyata sudah disiapkan gitu. Ya. Prof, bagaimana nih workshopnya, Prof? Silahkan Ibu dah. Kapan gitu? Jadi ditanya sama Golden Playlist. Katanya Mas Mungkin yang nyari tempat. Halo. Halo, Assalamualaikum nih. Nih.
Tadi contoh dikasih tahu Pak Ukur. Oh, kenapa katanya? Enggak, ini yang tadi itu yang kamu sama Pak Ukur. Ya. Ini kau pasangan nih.